Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal takum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur saya yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia lepas daripada masa kejahilian menuju pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Di para sedulur, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma baina khalqi adama ila qiyami saati khalqu akbaru minad dajjal. Yang artinya sebagai berikut, enggak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari antara penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai dengan datangnya yaumil kiamah nanti yang fitnahnya lebih besar daripada Dajjal. Nah, teman-teman, hadis ini sangat membuat hati kita semua tentunya cemas gitu kan, membuat hati orang yang yakin, yang mengimani tentang Al-Quranul Karim ataupun mengimani daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad SAW tentunya cemas dan takut ya teman-teman, karena ini diberitakan fitnah terbesar manusia ini akan muncul gitu, yang menjadi ujian terbesar untuk manusia gitu kan. Tapi ternyata juga selain pemberitaan tentang hal yang menakutkan tersebut, tentang hal yang kemudian mencemaskan tersebut, Rasulullah SAW juga memberitakan tentang resep untuk kemudian selamat daripada fitnahnya Dajjal ini ya teman-teman. Jadi dalam sebuah hadis ya, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha asra ayati min awali suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa, yang artinya sebagai berikut, barang siapa hafal daripada 10 ayat awal daripada suratul kahfi, maka insyaallah maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Jadi teman-teman, di sini ada berita yang menakutkan, bikin kita cemas, tapi selain itu juga diberitakan juga tentang resep obat gitu kan, untuk kemudian selamat dari fitnahnya Dajjal, yang memang kemudian diberitakan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa hafal daripada 10 ayat awal daripada suratul kahfi, maka orang tersebut, hamba tersebut akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Itu teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya, sebagian besar dari kita bertanya-tanya, loh kok bisa sih gitu kan, hafal surat Al-Kahfi kemudian kita bisa selamat dari Dajjal, fitnahnya Dajjal. Mungkin susah ya untuk kemudian kita pahami, tapi mungkin nggak sekedar kemudian kita hafal, tapi kita juga mungkin sepertinya ketika hafal tentunya kita membaca, selain membaca tentunya kita nanti akan berusaha untuk memahami ataupun menghayati daripada makna gitu kan, pesan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dalam 10 ayat awal suratul kahfi gitu kan, yang kemudian akan membawa kita menuju keselamatan daripada fitnahnya Dajjal gitu kan. Yang tentunya gitu kan, kalau kita pengen tahu ya kita hafalkan dulu gitu kan teman-teman. Nah, ini Dajjal sendiri merupakan manusia ya, ini ya, merupakan bangsa manusia dia gitu kan. Yang nama daripada Dajjal sendiri artinya, Dajjal ini asal katanya adalah menutupi gitu kan. Yang kemudian banyak para tafsir ulama yang menafsirkan bahwasanya artinya dia menutup, dia adalah pembohong gitu kan. Pembohong ataupun pendusta yang kemudian menutupi kebenaran dengan kebohongannya. Oleh karena itu kita wajib berhati-hati teman-teman, apalagi saat ini di masa era digitalisasi gitu kan, dimana kemudian di media sosial kita selain dapat mengakses nggak cuma hal-hal yang sifatnya buruk ataupun maksiat, tuh gampang sekali sekarang kita akses, kita lihat di media sosial, sekalipun kita di dalam kamar gitu kan,
Tapi juga kita bisa mengakses hal-hal yang baik juga di media sosial seperti ceramah ataupun dakwah. Kita bisa nonton ustadz-ustadz terkenal ceramahnya cuma cukup dari lihat di media dari HP kita gitu kan. Tapi kita juga wajib berhati-hati karena memang kemudian di media sosial ini selain orang-orang yang betul-betul berdakwah di jalannya Allah Subhanahu wa taala, saat ini juga banyak orang-orang yang kemudian cuman sepertinya mengadu domba gitu kan, menghasut. Dan ini merupakan salah satu ujian juga cobaan untuk kita semua sebagai netizen gitu kan, karena memang kita tengarai bahwasanya ini adalah banyaknya kemunculan orang-orang munafik yang pandai berbicara. Karena kalau saya sendiri pribadi lihat gitu, saya analisa gitu kan, banyak orang yang kemudian mengaku sebagai ulama gitu kan, dianggap sebagai ulama yang seyogianya kita menjadi tauladan pada kita. Konten-kontennya ini cuman menghasut gitu kan, menimbulkan perselisihan gitu kan antar internal umat Islam. Dan ini memang juga sudah dicemaskan ya, dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma'akhofu alaikum ba'di kulu munafikin alamulasan, yang artinya sebagai berikut. Sungguh sesuatu yang aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah munculnya orang-orang munafik ya. Mereka pandai berbicara gitu kan, alimulasan. Nah ini orang munafik ini memang luar biasa ya, karena mereka ini sebetulnya kan secara lahiriahnya adalah orang-orang Islam, orang Muslim, tapi dari sanubarinya yang paling dalam mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari sanubarinya yang paling dalam mereka membenci agama Islam. Jadi di akhir zaman ini memang nggak cuma kemudian fitnah dajjal akan muncul, juga banyak orang-orang munafik yang kemudian alimulasan pandai berbicara. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ya teman-teman, untuk kemudian melihat konten-konten yang sifatnya kemudian bukan mengajak kita untuk ke jalan yang lurus, justru mengajak kita untuk cuman ngerasanin orang, untuk kemudian berselisih dengan orang-orang yang notabene sebetulnya adalah internal umat Islam, saudara-saudara kita seiman gitu kan. Nah ini kita harus hati-hati ya teman-teman. Di akhir zaman ini yang menakutkan adalah akan munculnya Dajjal. Itu obatnya udah jelas-jelas ya, yaitu kemudian untuk kita hafal daripada 10 ayat awal daripada suratul kahfi. Nah untuk orang-orang munafik ini kita harus hati-hati memang kemudian dalam memilih gitu kan, konten-konten mana di media sosial yang kemudian akan kita tonton. Oke teman-teman, ini obrolan santai di pagi hari, semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.